Nah, habis itu Tang itu mengambil bensin lalu menyiramnya ke Lamu, dan kemudian Lamu ini dibakar hidup-hidup dan berteriak kesakitan pada saat itu. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Oke guys, jadi di video kali ini gue akan kembali membahas suatu kasus yang lagi viral dan lagi-lagi itu datang dari aplikasi TikTok, yang dimana kasus ini merupakan kasus dari seorang TikToker atau selebgram TikTok yang dia ini dibakar secara hidup-hidup pada saat dia lagi live streaming. Dan asli ini kasusnya parah banget guys. Kalian bisa bayangin ya, kita aja yang nggak nonton bisa bayangin itu ngeri banget, apalagi yang pada saat itu sedang nonton secara live. Ya gimana nggak serem guys, karena pada saat dia live streaming itu tiba-tiba dia tuh dibacok, kemudian disiram bensin lalu dibakar secara hidup-hidup, dan dia itu terlihat sangat ketakutan dan langsung berteriak kesakitan. Nah, jadi sebenarnya siapakah selebgram TikTok ini dan bagaimana kronologi kejadiannya sampai bisa terjadi hal ini kepada dia? Semuanya akan kita bahas bersama-sama di video kali ini secara lengkap. Jadi pastikan buat kalian yang nonton video ini jangan lupa dulu untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gua upload video terbaru. Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Nah oke guys, jadi bertanya ini pernah beberapa kali muncul di FYP TikTok ya. Jadi mungkin buat kalian nih, beberapa orang yang main TikTok nih mungkin pernah melihat juga ini di FYP kalian. Jadi nama TikToker ini adalah Lamu dan dia itu memiliki akun TikTok yang bernama Black Girl Ram. Tapi di sini gue meluruskan dulu ya, aplikasi TikTok yang dimaksud itu berbeda dengan yang kita pakai guys. Nah, jadi seperti yang kita tahu kalau aplikasi TikTok itu berasal dari Tiongkok Cina sana ya. Dan kalau di sana itu mereka namanya Douyin. Jadi itu aplikasi TikTok khusus buat rakyat-rakyat yang ada di China sana. Ya pada intinya sebenarnya sama aja sih guys dengan aplikasi TikTok yang biasa kita pakai sehari-hari gitu kan. Cuman bedanya ini providernya khusus buat rakyat yang ada di China sana. Jadi 99,9% yang menggunakan itu adalah orang China sana guys. Dan memang bahasa aplikasi juga itu sendiri memang terbuat dari bahasa China. Dan kalau misalnya kalian penasaran mau lihat aplikasi ini, mungkin itu nggak available ya di Indonesia. Tapi kalau kalian ingin mencoba, mungkin kalian bisa mencoba mencari link-link untuk di-download. Atau mungkin kalian harus pakai VPN agar bisa mendownload dan juga menginstal aplikasi Douyin ini di HP kalian. Nah tapi kalau gue lihat ya kayaknya agak sulit kalau kita mau memakai aplikasi Douyin itu guys. Karena itu memang providernya dikhususkan buat rakyat yang ada di China sana. Dan jadinya ya kita cuma menggunakan aplikasi TikTok secara global aja yang kita biasa pakai tuh. Dan makanya berita di sana nggak menyebutkan selebgram TikTok dibakar hidup-hidup, tapi mereka sebutkan bahwa selebgram Douyin dibakar secara hidup-hidup pada saat sedang live streaming. Nah, jadi si Lamu ini memang seorang influencer yang berasal dari Sichuan, China. Dan pada tahun 2020 kemarin, dia tuh genap berumur 30 tahun guys. Dan dia juga ini sudah memiliki 1 orang anak. Lalu untuk jumlah followersnya sendiri di aplikasi TikTok adalah 700.000 guys. Jadi udah lumayan lah ya. Nah, dan untuk konten-konten yang diupload di aplikasi TikTok atau aplikasi Douyin-nya ini, itu bukan joget-joget kayak kita biasa guys yang orang Indonesia gitu ya, kebanyakan joget-joget. Tetapi dia tuh mengupload seperti semacam vlog gitu guys, video vlog yang memperlihatkan kehidupan sehari-harinya, yang dimana dia itu hidup di daerah pegunungan yang ada di daerah Sichuan, China. Sebenarnya kalau kalian penasaran gimana sih sebenarnya model videonya, kalian juga bisa melihat seorang YouTuber yang dimana dia ini memiliki konten yang hampir mirip dengan si Lamu ini guys. Nah, jadi YouTuber itu bernama Lee Siki, yang dimana isi videonya itu tentang kesehariannya dia di tempat tinggalnya, yaitu di daerah pegunungan juga. Jadi pada intinya 11-12 lah guys, kontennya sama si Lamu tadi yang di TikTok. Nah, jadi si Lamu ini memang sering mendapatkan beberapa pujian dari orang-orang, karena orang-orang itu menganggap kalau itu sangat cantik, dan bukan cantik karena hanya wajahnya aja, tapi cantik juga dari dalam guys. Nah, apalagi banyak orang yang mengatakan bahwa dia tuh nggak menggunakan make up tapi bisa cantik. Jadi cantik itu bisa dikatakan sebagai cantik yang natural. Nah, jadi si Lamu ini merupakan seorang kreator yang rajin banget mengupload konten-konten di aplikasi TikToknya. Sampai akhirnya pada konten terakhirnya itu tanggal 14 September 2020 kemarin, dia tuh cerita lagi live streaming guys. Nah, pada saat dia lagi live itu, dia tuh kontennya lagi menari-menari, menyanyi, dan juga ada beberapa dia tuh lip sync lagu. Nah, tapi nggak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara dobrakan pintu yang sangat keras, dan di situ tiba-tiba layarnya tuh menjadi hitam guys. Jadi layar HP-nya tuh nggak kelihatan ya, karena mungkin dia tuh jatuh ke bawah. Dan karena mungkin ketutup gitu ya, jadi akhirnya kameranya tuh menjadi hitam. Tapi live streamingnya tuh nggak mati guys. Jadi orang-orang itu bisa mendengar apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Lalu menurut para followersnya Lamu, pada saat mereka lagi nonton live streamingnya itu, tiba-tiba mereka tuh mendengar suara teriakan dari Lamu seperti orang yang sedang disiksa gitu guys. Jadi sedang kesakitan banget.
Nah, jadi memang pada saat itu live-nya itu masih menyala, cuman layar HP itu gelap karena kameranya tertutup. Tapi orang-orang itu masih bisa mendengar apa yang terjadi pada saat itu guys. Dan memang nih setelah diselidiki ternyata pada saat itu Lahamun didatangi oleh mantan suaminya. Yang dimana mantan suaminya itu bernama Tang. Jadi suara pintu yang tadi orang-orang dengar tuh yang didobrak, ternyata memang didobrak sama mantan suaminya yang bernama Tang. Lalu selain itu terdengar suara kesakitan dari si Lamu ini guys, karena ternyata dia tuh sedang dibacok pakai golok oleh si Tang ini guys. Nah habis itu Tang itu mengambil bensin lalu menyiramnya ke Lamu. Dan kemudian Lamu ini dibakar hidup-hidup dan berteriak kesakitan pada saat itu. Nah, dan suara-suara mengerikan dari teriakannya si Lamu tadi itu guys, terdengar jelas di aplikasi TikTok yang pada saat itu orang-orang sedang menonton live streamingnya. Nah, pada saat itu orang-orang tuh benar-benar sangat panik dan mereka itu berusaha ingin menolong si Lamu ini. Cuma sayangkan mereka itu nggak tahu di mana lokasi Lamu dan memang ya mereka cuma lihat dari HP aja. Akhirnya mereka tuh langsung segera menelpon polisi dan memberitahu polisi agar segera datang ke rumahnya si Lamu. Tapi ternyata pada saat polisi datang, polisi itu sudah terlambat karena ternyata si Tang itu udah kabur guys. Dan pada saat polisi itu memeriksa keadaannya si Lamu, mereka itu sangat kaget melihat badannya itu sudah luka bakar sekitar 90%. Jadi benar-benar udah parah banget guys. Nah jadi pada saat itu si Lamu memang masih hidup, tapi dia tuh sudah bisa dikatakan sudah sekarat. Makanya dia tuh langsung dibawa ke rumah sakit yang ada di kota Sichuan, China. Tapi karena luka bakarnya itu memang parah banget ya guys, sudah sekitar 90%. Akhirnya pada saat di rumah sakit si Lamu ini menjadi koma. Nah, setelah 2 minggu dia berjuang melawan komanya itu, tiba-tiba dia ini terbangun dari komanya dan disitu membuat keluarganya ini menjadi timbul harapan nih bahwa si Lamu ini bisa sembuh dan bertahan hidup. Tapi ternyata itu semua cuma sementara guys, jadi nggak bertahan lama ya. Karena tepatnya pada tanggal 30 September 2020 dia itu dinyatakan meninggal akibat dehidrasi parah dan juga luka bakar yang sangat parah di tubuhnya. Nah sementara itu mantan suaminya bernama Tang ternyata juga ditangkap pada hari yang sama guys. Dan pada saat ditangkap polisi itu coba interogasi si Tang ini, tanya apa sebenarnya terjadi. Kenapa kamu tega melakukan hal itu kepada mantan istrimu? Dan saat diinterogasi si Tang ini mengaku bahwa dia itu sakit hati kepada mantan istrinya itu karena dia tuh sudah diceraikan sebanyak 2 kali. Dan pada bulan Mei 2020 kemarin tuh hak asuh kedua anaknya itu dijatuhkan kepada mantan istrinya guys, si Lamu tadi. Nah tapi ternyata semua cerita sebenarnya itu lebih parah guys. Jadi pada awalnya Lamu dan Tang ini merupakan pasangan suami istri yang dimana mereka ini dikaruniai 2 orang anak. Nah lalu pada bulan Mei 2020 itu si Tang ini digugat cerai oleh si Lamu karena Lamu ini sering mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Tang ini di rumahnya guys. Lalu ternyata di tahun 2008 itu guys, setelah diselidiki mereka tuh sudah sempat bercerai juga untuk pertama kalinya. Yang dimana pada saat itu hak asuh anak itu jatuh kepada 2 orang guys. Jadi 1 anak untuk si Tang ini dan 1 anak untuk si Lamu. Nah tapi karena si Tang ini nggak terima dengan perceraian itu, akhirnya dia coba mengancam untuk menghabisi 1 anaknya ini yang ikut dengan dia. Dan syaratnya itu kalau tidak mau terjadi, si Lamu ini harus mau menikah lagi dengan si Tang agar anaknya yang pertama ini tidak dihabisi oleh dia. Nah karena si Lamu ini udah terdesak dan dia juga nggak mau kalau anaknya yang 1 ini sampai dihabisi oleh mantan suaminya, akhirnya dia memilih untuk kembali menikah dengan si Tang ini guys. Tapi tetap aja sama nih, walaupun udah menikah lagi, tetap aja si Lamu mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh mantan suaminya ini. Dan setelah beberapa bulan menikah lagi, akhirnya si Lamu ini udah nggak tahan nih setiap hari mendapatkan KDRT dari si Tang ini guys. Dan akhirnya Lamu memutuskan untuk melarikan diri dan membawa kabur 2 orang anaknya dari rumah. Nah mengetahui hal itu, si Tang ini coba bertanya nih kepada saudaranya si Lamu. Jadi saudaranya itu bernama Luo dan ditanya, Luo, kamu lihat nggak si Lamu? Kok dia kabur dari rumah? Apakah dia ke rumahmu? Nah tapi di situ Luo itu nggak mau kasih tahu guys, karena dia tahu kalau Tang ini merupakan seorang laki-laki yang sangat jahat. Nah dan parahnya di sini guys, karena si Luo ini nggak mau kasih tahu di mana keberadaan si Lamu, sampai akhirnya itu sampai dipukulin sama si Tang itu guys. Dan sampai akhirnya keluarga dari Lamu ini melaporkan kejadian KDRT yang dialami oleh Lamu dan melaporkan Tang ini atas kasus pemukulan juga kepada saudaranya yang bernama Luo. Tapi di sini yang parahnya itu guys ya, gue nggak habis pikir kenapa polisi itu sampai nggak gubris. Jadi polisi itu nggak terlalu pikirin karena dia menganggap kalau itu cuma masalah pribadi atau masalah keluarga yang harus mereka selesaikan sendiri. Dan singkat cerita pada akhirnya mereka memang bercerai pada tahun 2020, yaitu tepatnya bulan Mei. Dan disitu hak asuh anak jatuh dua-duanya kepada si Lamu ini guys. Jadi dengan alasan pada saat dulu mendapatkan hak asuh anak, mantan suaminya itu pernah mengancam akan membunuh atau menghabisi anaknya itu guys. Makanya hakim itu memberikan hak asuh anak dua-duanya kepada si Lamu. Nah, jadi ceritanya di sini mereka berdua itu udah resmi bercerai dan si Lamu bersama anak-anaknya itu berpikir kalau itu mereka udah selesai semua
dan bisa memulai hidup yang baru. Tapi ternyata nggak segampang itu guys. Karena si Tang ini masih menyimpan dendam dan dia itu ingin membalaskan dendamnya. Dan saking dendamnya, dia itu sampai tega melakukan hal buruk ataupun hal yang sangat kejam kepada mantan istrinya, yaitu dengan cara menghabisi istrinya dengan membakar dia secara hidup-hidup. Nah, oke guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai kasus dari seorang TikToker atau selebgram TikTok yang dia ini dibakar secara hidup-hidup oleh mantan suaminya sendiri. Dan memang berita ini sangat viral, terutama di negara China sana guys, yaitu di aplikasi TikTok atau aplikasi Douyi. So, thank you guys buat kalian semua yang nonton video ini sampai akhir. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya bagi kalian yang belum. Dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gua upload video terbaru. So, okay guys, see you on the next video and bye-bye.